Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hoyrul Muspida. Di sini saya akan menemani Bapak dan Ibu hingga acara ini selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini, dan saya ucapkan selamat datang dalam acara PCMan Discussion Forum yang berjudul Improving Services Through Digital Workflow. Sesuai dengan temanya, yaitu PCMan Discussion Forum, acara hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Jadi nanti setelah sesi presentasi dari para pembicara, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para pembicara dengan menekan tombol raise hand. Kemudian setelah saya persilahkan, baru Bapak Ibu bisa langsung open mikrofonnya dan juga kameranya. Setelah itu bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Namun sebelum sesi diskusi ini, nanti akan ada sesi presentasi dari Pak Poni Halim, dan juga ada dari Pak Thomas dan juga Pak Renaldo dari Tekpek Indo Informatika. Kemudian kami juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link feedback form. Nanti linknya akan kami share di kolom chat. Jadi dengan mengisi link feedback form ini, Bapak Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A, dan juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Selain itu, nanti akan ada sesi door prize di akhir acara, di mana bagi Bapak Ibu yang mengisi feedback form akan berkesempatan memenangkan hadiah, yaitu mendapatkan e-wallet saldo senilai ratusan ribu rupiah. Nanti akan ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Oke, pada acara kali ini PCMan berkolaborasi kembali dengan Microsoft dan juga Tekpek Indo Informatika. Kali ini kami akan merefresh kembali tentang kemampuan dari Microsoft 365 dalam hal penerapan dokumen workflow yang diintegrasikan dengan Adobe Sign. Baik, untuk pembicara yang akan hadir, yaitu akan ada Bapak Poni Halim, VP of Technology dari PCMan, dan akan ada Bapak Thomas yang merupakan Direktur dari Tekpek Indo Informatika, dan akan ada sesi presentasi dari Bapak Renaldo yang merupakan Adobe Document Cloud Technical dari Tekpek Indo Informatika. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi kita yang pertama, yaitu ada Bapak Poni Halim. Pak Poni Halim, apakah sudah ada di sini, Pak Poni? Ya, selamat pagi ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Poni. Ya, pagi. Ya. Sudah ready ya Pak Poni ya? Ya, siap. Siap, Thank you lanjutkan waktunya. Pak. Baik, terima kasih ya sekali lagi ya mewakili seluruh PCMan ya, Pasifik Cipta Mandiri, mengucapkan terima kasih untuk semua hadirin yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya bersama kami di webinar pagi ini. Nah, di sesi saya singkat saya akan menyampaikan sekilas ya mengenai Microsoft Workflow Engine yang ada ya sehubungan dengan webinar hari ini ya, sambil saya sharing slide-nya, menyiapkan slide-nya sebentar. Ya baik, sambil slide-nya disiapkan. Jadi topik kita hari ini adalah mengenai Adobe Sign. Bintang utamanya adalah Adobe produk Adobe Sign, dan kita di sini juga nanti akan melihat bagaimana sekilas bahwa Adobe Sign ini selain bisa dipakai sebagai solusi workflow yang independen lengkap, tapi juga bisa dikombinnya dengan solusi workflow yang ada di dalam Microsoft 365, sehingga memberikan suatu, kita bilang, variasi opsi solusi yang lebih lengkap, bisa disesuaikan dengan kebutuhan di dalam perusahaan masing-masing. Ya. Bagian saya adalah membawakan secara singkat kembali, ya mungkin ada sebagian juga sudah pernah mengikuti webinar kita sebelumnya. Jadi bagian saya ini sebenarnya adalah merekap kembali, mensummarize kembali. Kita memposisikan webinar hari ini supaya lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Ya lebih sedikit kita berpresentasi, lebih banyak tanya jawab untuk menjawab atau mencoba memberikan solusi ya kepada kebutuhan-kebutuhan workflow yang ada bagi semua yang hadir hari ini. Ya. Baik, untuk menyingkat waktu, saya, langsung ke slide 5 ya. Baik, saya langsung loncat saja ke slide pertama. Baik. Ya, merefresh kembali ya, kami PCMan adalah PT Pasifik Cipta Mandiri, kami adalah authorized reseller, partner untuk produk Adobe dan Microsoft. Kami juga adalah Moodle Certified Partner di Indonesia ya, bahkan di Southeast Asia ya, karena di Indonesia baru satu-satunya adalah kita.
Dan di Southeast Asia pun kita adalah hanya ada beberapa Moodle Certified Partner. Nah, kemudian topik hari ini berhubungan dengan Microsoft Technology dan Adobe. Microsoft Technology Solution yang kita berikan ya, itu ada berhubungan dengan produk Microsoft 365, kemudian EMS atau Enterprise Mobility Security untuk security produk atau enhancement-nya, dan kemudian untuk cloud produknya adalah Microsoft Azure. Merefresh kembali mengenai Microsoft 365 bagi yang belum familiar atau yang belum memakainya. Microsoft 365 ini adalah evolusi ya pergantian nama dari Office 365. Jadi kalau dulu kita mengenal Office 365 atau Microsoft Office 365, sekarang sudah berubah nama menjadi Microsoft 365 saja. Lalu Office-nya kemana? Office-nya menjadi komponen saja. Ya, Office-nya tentu tidak hilang. Office-nya hanya menjadi komponen saja di dalam Microsoft 365 ini. Microsoft 365 ini terdiri dari beberapa versi, tetapi yang perlu kita highlight dan perlu kita perhatikan sebenarnya cuma dua, yaitu Microsoft 365 Business Standard, itu yang di tengah, dengan yang Microsoft 365 Business Premium. Bedanya apa? Sangat mudah. Microsoft 365 Business Standard itu pada dasarnya memberikan layanan lengkap dari Microsoft 365, baik itu email, dokumen menggunakan OneDrive, storage server, atau portal, yaitu paling yang utamanya yaitu adalah SharePoint Online dengan Microsoft Teams yang sekarang kita pakai untuk webinar, dan juga aplikasi Microsoft Office yang sudah kita kenal, ya, yang bisa diinstal sampai ke 10 device dari milik seorang user. Ya, jadi kalau di Microsoft 365 ini prinsipnya tidak lagi di lisensi per komputer, tapi per user. Satu user boleh pakai laptop, boleh pakai pad, boleh pakai bahkan punya MacBook 2 PC sekaligus. Seluruh komputer itu bisa diinstal Microsoft Office ya, dan terkoneksi dengan satu login user yang sama saja. Ya, dengan harga layanan per user juga. Lalu Microsoft 365 Business Premium ini menambahkan fitur security-nya. Ya, jadi untuk mobile dan desktop device management. Jadi bisa memanage mobile, Android, iOS, dan juga memanage Windows bahkan MacBook ya, dalam suatu platform yang terintegrasi. Sudah dilengkapi juga dengan antivirus, anti-spam, dan semua perlindungan proteksi digital modern di era modern ini. Jadi semuanya terintegrasi layanan security ini di dalam Microsoft 365 Business Premium. Jadi mudahnya Microsoft 365 Business Standard ditambah dengan Advanced Security, jadilah Microsoft 365 Business Premium. Baik. Kemudian lalu relevansinya apa ya? Relevansinya apa dengan topik kita hari ini? Di dalam Microsoft 365 itu ada 3 komponen utama yang berhubungan dengan workflow, ya. Dan itu semua diawali dengan SharePoint Online. SharePoint Online sendiri adalah server yang dipakai untuk menyimpan seluruh dokumen kita, data kita. Nah, lalu Microsoft Teams yang sekarang kita sedang pakai untuk webinar ini, selain bisa untuk berkolaborasi, chatting real time, dan sebagainya, Microsoft Teams ini dibangun di atas SharePoint Online. Jadi artinya sebenarnya waktu kita mengupload suatu dokumen, kita sharing dokumen di Microsoft Teams, ya, kita attach misalnya suatu file untuk dibicarakan di dalam Microsoft Teams, bahkan lagi posisi meeting seperti ini, kalau saya share suatu file, sebenarnya itu otomatis disimpan di atas SharePoint Online. Nah, SharePoint Online sendiri adalah suatu modern file server. Jadi lebih dari sekedar file server. Dia menyediakan fungsi versioning, menyediakan dokumen kontrol, dan berbagai fitur lainnya layaknya suatu dokumen management system yang lengkap. Jadi kita memilih dengan memakai Microsoft Teams, otomatis kita tidak perlu lagi khawatir mengenai data-data yang kita pakai untuk berkolaborasi di dalamnya. Ya, karena Microsoft Teams sendiri terhubung ke aplikasi Microsoft Office dan seluruh aplikasi-aplikasi lain di dalam Microsoft 365, dan setiap kali dia menyimpan data, datanya akan tersimpan di SharePoint dan otomatis diproteksi dengan sistem permission dan dokumen kontrol yang memang sudah ada di dalam SharePoint Online. Lalu, maaf, slide saya agak sedikit. Lalu, untuk workflow sendiri, ya, itu ditangani oleh satu komponen engine di dalam
Microsoft Power Automate. Microsoft Power Automate ini sendiri sebenarnya adalah salah satu pilar utama ya di dalam Power Platform yang terdiri dari Power Apps dan Power BI yang juga terdapat di dalam Microsoft 365. Tapi tentunya konsentrasi kita hari ini adalah di fungsi Power Automate-nya saja. Microsoft Power Automate ini adalah workflow engine-nya. Ya, workflow engine-nya. Power Automate ini sendiri pada dasarnya adalah workflow engine di dalam Microsoft 365 yang bisa dipakai untuk membuat suatu proses yang kita sebut workflow berinteraksi dengan data-data di atas SharePoint Online. Karena SharePoint Online ini adalah pusat data dari seluruh modul Microsoft 365, seluruh produk Microsoft 365 kita membuat dokumen Office, kita save jatuhnya ke SharePoint Online, kita simpan ke OneDrive, ya itu juga sebenarnya bagian dari SharePoint Online. Ya kita memakai Teams, itu juga disimpan di SharePoint Online, ya pakai Power BI, ya dan semua aplikasi-aplikasi lain di Microsoft 365 dia akan otomatis simpannya di SharePoint Online. Jadi Power Automate ini pada dasarnya ya mengotomatisasi semua data-data yang ada di SharePoint Online itu, gitu ya, menggunakan suatu workflow engine yang sifatnya drag and drop, begitu ya. Nah, Power Automate sendiri dapat digunakan ya tentunya untuk mengotomatisasi proses-proses yang sifatnya sudah rutin dan redundant di dalam perusahaan, tidak perlu membuat aplikasi ya. Sangat menghemat waktu dan sudah banyak sekali studi yang benar-benar memperlihatkan bagaimana Power Automate ini sungguh menghemat biaya dan tenaga di dalam perusahaan jika diterapkan dengan benar ya. Dan Power Automate sendiri secara free sudah tersedia di dalam Microsoft 365 untuk mengautomate semua yang ada di SharePoint Online. Tapi jika diperlukan mengautomate hal-hal data-data di luar SharePoint Online ini bisa di-extend, ya perlu di-upgrade istilahnya, di-upgrade dengan Power Automate plan 1 atau plan 2 atau yang lebih tinggi supaya bisa memanage atau mengautomate juga data-data di luar dari SharePoint Online atau Microsoft 365. Baik. Nah, aplikasinya sendiri ya, apa yang kita bisa lakukan pada dasarnya, dia bisa di-trigger dari email, ya, dari suatu dokumen yang kita upload ke SharePoint, kemudian dia bisa meng-capture dan men-track dokumen tersebut, dia bisa melakukan perintah copy jika dibutuhkan dari satu lokasi ke lokasi lain, mengambil, mengekstrak data gitu ya, dari suatu dokumen atau suatu tindakan, dan melakukan if then else ya atau istilahnya otomatisasi begitu. Kalau saya boleh tambahkan di slide ini ya, apa yang tak dapat dilakukan oleh Power Automate yaitu satu, tidak ada fungsi sign-nya. Jadi kalau sudah butuh tanda tangan, nah dia butuh bantuan ya, dia butuh aplikasi seperti Adobe Sign. Nah, dan Power Automate ini sudah built-in ya, sudah memiliki koneksi langsung ke Adobe Sign ya. Jadi memang Microsoft dan Adobe sudah bekerja sama untuk memastikan kolaborasi produk mereka ini bisa berjalan seamless. Jadi sebagai introducing slide saya hanya pendek begini saya untuk mengenalkan kembali introducing kepada Adobe Sign. Sekali lagi Adobe Sign ini sendiri dapat dipakai tanpa Microsoft 365. Dia bisa dipakai sepenuhnya untuk workflow dan juga proses signing, tapi juga bisa diintegrasikan dengan Power Automate jika dibutuhkan di dalam company yang sudah memanfaatkan Power Automate ini. Ya. Kalau Power Automate ini datang free bagi setiap users yang sudah subscribe Microsoft 365, sedangkan Adobe Sign tentunya punya prinsip licensing sendiri yang nanti juga akan dijelaskan sebelum kita masuk sesi konsultasi tanya jawab. Ya. Itu saja presentasi singkat saya hari ini. Ida, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Koni. Oke, selanjutnya akan ada sesi dari Tekpek Indo Informatika. Ini akan ada Ibu Ika Yunita yang akan memberikan sambutan dari Tekpek. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya take over untuk presentasinya ya. Siap, Bu. Silakan Ibu. Baik, saya adalah Ika mewakili Adobe sebagai produk dan channel
dari PT Tepek Indo Informatika sebagai satu-satunya distributor produk Adobe Authorized. Kami sudah berdiri cukup lama ya, sudah sekitar 15 tahun untuk mewakili Adobe mendistribusikan dan mensosialisasikan produk Adobe kepada customer dan partner kami. Ya, sesi ini saya dibantu oleh rekan saya, Ibu April untuk sales dan marketing, dan Bapak Aldo sebagai technical consultant untuk produk dokumen cloud. Oke, jadi saya saat ini berbicara sedikit mengenai dokumen cloud solution, di mana kita sekarang udah ada di era digitalisasi ya. Jadi di era digitalisasi ini sudah banyak mentransformasi semua segala aspek kehidupan kita ya. Contohnya dalam kita membaca berita ya, kita udah lagi nggak baca berita pakai megang koran ya atau megang majalah. Saya udah lama banget itu nggak megang-megang koran atau majalah ya. Semua membaca kontennya via digital. Kita bekerja juga sekarang lebih banyak secara remote atau online ya, memakai semua resources yang ada secara digital untuk tetap produktif ya. Dalam order atau purchase atau setiap transaksi pun kita sekarang udah memakai sistem digital ya. Jadi di era digitalisasi ini kita tidak lepas dari masalah otomatisasi, mobility, collaboration dan interaction. Nah, juga terhadap masalah video, audio, web, dan aplikasi serta software yang di-develop oleh para vendor sekarang di-create untuk membantu user untuk berinteraksi secara mudah dengan para kolega dan para customer. Nah, digital transformation era ini meng-guidance tiap perusahaan di mana C-level, mid-level itu melakukan digital transformation dan melakukan investasi di digital transformation dengan cukup masif ya. Oke, apa yang Adobe tawarkan untuk dokumen cloud solution ya. Jadi kami mendeliver solusi berupa end-to-end digital experience. Di sini kita bisa melihat kita berikan 3 tahapan di mana kita ada tahapan untuk meng-create, mem-prepare dokumen yang akan di-share secara digital kepada kolega atau customer, lalu ada sesi collaboration, dan lalu ada sesi eksekusi. Ya. Di sisi creating, ya ketika kita meng-create dokumen, Adobe adalah salah satu yang kita bekerja sama dengan Microsoft dan sebagai salah satu aplikasi yang amat sangat direkomendasikan Microsoft, kita amat sangat berkolaborasi dengan aplikasinya Microsoft seperti Office 365. Kita meng-create dokumen via Word, via PowerPoint, ya, via Office, ya. Semua kita lakukan, dipikirkan, lalu bisa di-convert menjadi PDF. Dengan format PDF ini, customer dengan cara gratis itu bisa berinteraksi untuk mengisi form atau mengisi tanda tangan. Ya, ketika dokumen tersebut sudah jadi, ya, sudah prepare untuk dikolaborasikan, Adobe Acrobat adalah salah satu solusi atau produk yang amat sangat berguna untuk mengconvert cara tradisional kita menghandling dokumen, mengkolaborasikan dokumen. Ya, di dalam produk Adobe Acrobat kita banyak banget menemukan fitur-fitur di mana kita ketika kita ingin mengkolaborasikan secara traditional way, kita bisa mengkonvertkan dengan cara digital dengan fitur-fitur yang ada di Adobe Acrobat. Contohnya dengan fill form, ya kita nggak perlu lagi sending dokumen dari meja ke meja, ya untuk mengisi secara manual pakai ballpoint. Kita bisa fill form dengan form yang sudah di-create dengan Adobe Acrobat, ya hanya diisi dengan Adobe Reader is done, ya. Kita bisa melakukan commenting dan review atas dokumen yang sudah kita buat, ya. Contohnya, kita dalam traditional way, kita ada dokumen yang mungkin ada pakai sticky note, ditempel-tempel, pakai kuning-kuning merah seperti itu ya. Nah, sekarang kita punya feature commenting and review, di mana semua komen dan review dari dokumen yang sudah didistribusikan
ya, itu bisa terkumpulkan dalam satu file, dan kita bisa melihat semua komen-komen dan review dan masukan terhadap dokumen yang sudah di-share. Kita bisa melakukan scan dari HP, ya, langsung distribusikan dan diproses, ya. Kita bisa meng-embed video, audio ke dalam file PDF, ya. Kita bisa melakukan redaction. Redaction adalah salah satu fitur yang amat sangat baik, ya. Mungkin kita pernah kita ketik sesuatu, ya, mungkin orang legal begitu banyak poin-poin yang amat sangat cukup ngejelimet. Juga apabila ada yang salah, kita biasanya pakai Type X atau apa, ya, kita bisa pakai redaction. Redaction adalah salah satu fitur di mana kita bisa menutupi kata, kalimat, atau paragraf ataupun picture dengan teknologi Adobe. Dengan apabila ditutupi dengan highlight hitam, maka tidak bisa lagi kata atau gambar yang sudah ditutupi itu untuk di-recover kembali atau dilihat oleh orang lain. Kita bisa melakukan combining file dan dan banyak fitur-fitur lainnya. Nah, dari kolaborasi dokumen ini kita bisa meng-execute dari dokumen tersebut apabila ingin ditandatangani, ya, oleh pihak lain, ya, ingin direview, ingin di-approve oleh orang lain, maka kita bisa menggunakan teknologi Adobe Sign. Ya, Adobe Sign ini apabila digunakan dalam dokumen itu adalah legal. Ya, kita bisa melihat nanti di dalam demo ada workflow yang amat sangat membantu customer untuk mendistribusikan hasil dokumen tersebut kepada orang-orang tanpa perlu khawatir secara otomatis, tanpa harus khawatir ada masalah tempat, ya, waktu, ya, itu semua akan overcome oleh produk Adobe Sign. Ya. Dari penjelasan saya tadi, kita tahu bahwa Adobe memberikan solusi berupa satu kesatuan yang berkaitan satu sama lain, ya. Adobe punya end-to-end solution yang komplit untuk memanage perjalanan dokumen secara online dari customer. Adobe memberikan satu solusi yang komplit, jadi tidak perlu dari tiap tahapan itu memakai vendor-vendor yang berbeda, ya. Dengan adanya satu vendor dari awal hingga akhir ini memudahkan customer, ya, tidak perlu complicated untuk memanage produk-produknya secara simple, dan mungkin bisa mendelay team purchasing. Dengan adanya satu vendor provider ini, ya, bisa menggabungkan semua produk dan pricingnya pasti akan menjadi lebih murah. Nah, bagaimana dokumen solution ini di era COVID? Ya, sekarang kita udah mulai masih banyak customer atau teman-teman kita yang masih bekerja secara di rumah, ya, karena ada pandemi. Dan selama pandemi ini banyak cost-cost yang bila tidak perlu itu tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Tapi good news-nya adalah dokumen solution ini adalah salah satu hal solution yang amat sangat mereka mulai lirik untuk dilakukan investasi di dalamnya. Dan electronic signature adalah salah satu software yang amat sangat cepat sekali demand-nya muncul selama PPKM ini untuk tetap produktivitas itu tetap meningkat, dan signing approval itu tetap cepat, tidak perlu berhari-hari, bahkan hanya dengan Adobe Sign kita hanya butuh waktu beberapa menit. Oke, apakah Adobe Sign ini? Jadi Adobe Sign ini adalah kelas enterprise class signature yang berbasis cloud base, ya, di mana membantu para customer untuk mengcover, mereplace secara tradisional kita dalam mengolah dokumen menjadi workflow secara otomatis, ya. Jadi sepanjang kita punya internet connection, web browser, dan mobile handphone, kita tuh bisa melakukan workflow dokumen tersebut. Nah, soft problem apa yang bisa Adobe Sign berikan? Ya, Adobe Sign ini bisa
membantu para customer dengan bekerja dimanapun, anytime dan any device ya. Secara sistem Adobe Sign ini bisa terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi top application yang banyak digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan ini Adobe memiliki 70 plus aplikasi add-on yang sudah pre-built dan hanya tinggal dikoneksikan. Ya, dan good news-nya tidak ada hidden cost untuk menyambungkan Adobe Sign dengan aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu. Jadi ketika membeli produk Adobe Sign itu semuanya all in, tidak ada lagi hidden cost. Ya, masalah legalitas, security dan compliance, setiap produk dokumen yang ditandatangani oleh Adobe Sign itu adalah legal dan sudah banyak sertifikasi yang diberikan oleh asosiasi mengenai legalitas dari penggunaan Adobe Sign ini. Oke, dari sekian banyak produk electronic signature yang ada di market, kenapa kita menawarkan Adobe Sign? Ya, pertama adalah masalah trust, ya, asistensi Adobe dari 20 tahun yang lalu, bahkan dari 30 tahun yang lalu PDF sudah eksis, ya. Kita meyakinkan kepada customer bahwa investasi yang ditanamkan oleh customer untuk membeli produk Adobe Sign, kami yakinkan bahwa itu akan terus-menerus berlanjut, tetap ada update, upgrade, ya. Divisi research dan development dari prinsipal Adobe itu amat kuat, sehingga kami meyakinkan kepada customer bahwa Adobe tidak akan tutup, ya, mungkin besok hari atau mungkin setahun atau 2 tahun kemudian. Ya, menggunakan Adobe Sign ini amat sangat mudah. Jadi Adobe Sign ini ditujukan bisa dipakai oleh top level, manajemen, mid level, ya semua bisa memakai tanpa kita harus menjadi technical expert untuk menggunakan produk Adobe Sign. Ya. Masalah integration tadi saya sudah sebutkan sedikit. Adobe memiliki 7 plus pre-built integration kepada aplikasi-aplikasi yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah workflow adalah hal penting, ya, features penting dari Adobe Sign yang ditawarkan dan diunggulkan, ya. Jadi dengan adanya workflow ini memberikan tools, ya, kepada customer untuk mendesain secara visual, ya, arus tanda tangan dari dokumen dari inisiator, ya, kepada pihak-pihak lainnya. Nah, workflow ini adalah dilakukan secara otomatis, ya. Dengan adanya otomatis ini berarti otomatis kita tidak akan salah mengirim kepada orang yang memang harusnya tanda tangan, ya. Karena kita sudah jelas emailnya ke siapa, pasti tidak akan salah otomatisnya itu kirim ke siapa, ya kan? Kita bisa setting workflow itu mau secara tanda tangan secara paralel, ya, atau secara sequence. Dan saya percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu ketika membeli produk Adobe Sign ini, ya, itu akan dipergunakan biasanya tidak oleh satu divisi, tapi oleh divisi-divisi yang berbeda. Divisi sales mempunyai workflow yang berbeda dengan divisi legal, ya, mungkin divisi legal juga mempunyai workflow yang berbeda dengan divisi HR, ya. Meng-create workflow ini cuma drag and drop, ya, nggak perlu jadi technical expert, ya, nggak ada coding-codingan, ya, jadi amat sangat mudah, ya. Nanti tim saya Pak Aldo akan mendemokan bagaimana mudahnya untuk meng-create, mendesain secara visual tools workflow ini, ya. Nah, dari segi compliance, Adobe sudah memiliki sertifikasi dari berbagai asosiasi bahwa semua dokumen yang ditandatangani oleh Adobe Sign adalah legal. Untuk sisi enterprise, ya, Adobe Sign itu memiliki enterprise level support, ya, di mana kita memiliki 24/7 support, ya. Adobe memberikan dedicated one-to-one support. Jadi ketika kita raise issue, ya, biasanya ada TikTokan, itu Adobe menyediakan satu orang yang sama. Tidak seperti kayak helpdesk, ya. Kalau kita helpdesk kan untuk case selanjutnya, pertemuan selanjutnya kadang-kadang orang yang berbeda, sehingga kita harus
ulang lagi case-nya. Nah, salah satu hal penting ketika kita membeli produk Adobe Sign ya adalah kita punya namanya portal enterprise. Jadi portal enterprise ini ya amat sangat sekali berguna sekali bagi tim IT yang memanage license-nya Adobe Sign ya. Kita bisa melihat siapa yang memakai, kita bisa melihat kuota dari penggunaan Adobe Sign tersebut. Adobe Sign memberikan informasi di portal ketika hit 80%, 90%, 100%, ketika kuotanya sudah hit di situ akan kelihatan statusnya. Sehingga memberikan suatu informasi kepada tim IT apakah mereka ingin menambah kuota Adobe Sign-nya tersebut. Dan ini menjamin kontinuitas dari penggunaan Adobe Sign dan proses alur dokumen menjadi lebih terjamin ya. Ya. Kita juga menyediakan chat and remote ya untuk support ya. Dan di portalnya juga kita bisa memberikan fitur single sign on jika Bapak dan Ibu ingin mengintegrasikannya dengan SSO atau mengintegrasikannya dengan Active Directory. Baik, itu saja mengenai intro mengenai produk Adobe Sign. Lebih detailnya saya persilakan Ibu April untuk memberikan informasi lebih detail lagi mengenai produk Adobe Sign. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ika. Next-nya ini mungkin dari Ibu April atau Bapak Rinaldo. Oke Mbak, nggak apa-apa Pak Renaldo aja langsung demo ya Mbak ya. Oke. Oke, Silakan silakan Pak Aldo. Oke, terima kasih Mbak Khairul. Ya, sama-sama Oke, Pak. jadi sebentar saya coba share screen dulu ya. Oke, kira-kira apakah sudah muncul layar saya? Sudah Pak. Oke. Ya. Jadi selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Rinaldo Putra, saya sebagai teknikal dari PT Tekpek Indo Informatika. Nah, jadi setelah kita sudah melihat kira-kira overview mengenai Adobe dengan Microsoft seperti apa, atau dengan dari Adobe-nya juga seperti apa, mungkin kita akan lebih melengkapi lagi kira-kira kalau dari demonya mungkin dari penggunaannya agar kita bisa melengkapi gambaran dari apa sih, bagaimana sih integrasinya dari Adobe dengan Microsoft. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan penggunaannya secara umum dari Adobe Sign yang sudah terintegrasi dengan produk-produk dari Microsoft. Nah, salah satunya seperti yang ada di layar itu saya ada site testing. Jadi jika kita yang ada yang menggunakan SharePoint, nah dokumen-dokumen kita pasti akan kita taruh di SharePoint. Nah, kalau dari SharePoint itu kita istilahnya sudah siap dari dokumennya untuk kita tanda tangan, itu kita sudah bisa langsung kirim langsung menggunakan Adobe Sign. Nah, jadi kalau misalkan dokumennya kita pilih dulu, kita ini juga sudah siap misalkan dokumennya untuk kita tanda tangan. Nah, kita bisa langsung pilih aja pilihan yang di Adobe Sign ini karena sebelumnya juga sudah diintegrasikan. Jadi kita bisa langsung send aja. Kita juga bisa lihat statusnya seperti apa. Kita juga bisa lihat dokumen tersebut kita men-track kira-kira activity-nya seperti apa. Itu juga bisa kita lihat di sini. Nah, jadi kita coba send for signature aja. Jadi biar kita bisa lihat gambarannya seperti apa. Nah, mungkin ya dari Bapak atau Ibu yang sudah pernah melihat demo Adobe Sign sebelumnya, itu pasti sudah tidak akan asing dari penggunaan jika kita menggunakan langsung dari SharePoint atau Teams. Ataupun mungkin dari Word atau PowerPoint. Karena itu tampilannya akan sama seperti pada saat kita membuka di browser. Nah, jadi ini adalah tampilan kita untuk pada saat pengiriman dokumen. Nah, jadi saya di sini coba memasukkan beberapa email aja, jadi agar bisa kita lihat kira-kira contohnya seperti apa. Nah, jadi di sini
Saya coba masukkan 3 email. Nah, di sini ada 3 orang. Kita bisa berjalan secara sekuensial dalam hal pengiriman dokumennya. Jadi nanti akan satu-satu, atau kita juga bisa langsung. Nah, atau kita pun mungkin bisa juga menggabungkan proses paralel atau sekuensialnya. Nah, jadi kalau misalnya saya coba ganti di sini dengan angka 2, ya nanti setelah selesai orang pertama sudah tanda tangan, itu akan langsung terkirim ke 2 orang dokumennya untuk mungkin ditandatangan ataupun mungkin di-approve. Nah, jadi kita bisa melihat kira-kira seperti ini dari proses workflow simpelnya. Nah, nanti kalau misalnya untuk proses mungkin dari workflow yang mungkin lebih rumit, ataupun mungkin dari awalnya dari perusahaan Bapak atau Ibu sudah menggunakan Power Automate, itu akan nanti bisa disesuaikan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya coba langsung lanjut untuk memberikan role-nya. Di sini juga ada beberapa role. Yang biasanya sih yang paling umum digunakan adalah signer, approver, form fillernya, yang pengisi form, dan juga bisa delegator yang nanti misalkan dari si penerima itu mungkin ada cuti, itu bisa kita berikan penggantinya siapa untuk penanda tangan. Oke, jadi saya coba langsung aja untuk berikan role-nya. Jadi tadi kita bisa lihat untuk perbedaannya. Terus ada juga autentikasi. Nah, autentikasi ini yang pasti bisa digunakan beberapa untuk mungkin pengiriman ke eksternal ataupun internal. Oke, jadi di sini saya coba pakai password aja. Jadi biar bisa kita lihat untuk autentikasinya seperti apa prosesnya. Terus di sini itu template pesannya kita bisa ambil kalau misalnya admin kita sudah siapkan. Tapi kalau tidak pun kita juga bisa langsung ketik. Misalkan di sini saya coba contoh aja untuk pesannya. Ditanda tangan apabila dokumen sudah sesuai. Misalkan seperti itu. Oke, nah saya coba buat yang simpel aja untuk pesannya. Terus untuk subjek misalnya coba buat dokumen dari SharePoint. Oke, misalnya seperti ini. Terus kita bisa juga berikan password. Jadi kalau dokumennya sudah selesai, nanti dia akan dibungkus dengan password. Ataupun mungkin deadline, bisa kita atur juga dari remindernya. Nah, reminder juga ada frekuensi yang bisa kita pilih di sini. Oke, jadi saya coba langsung buat ke tahap selanjutnya aja. Nah, jadi nanti kita masih masukkan untuk field-field dari dokumennya. Oke, jadi di sini kita sudah melihat untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Jadi saya coba langsung untuk secara otomatis saja. Jadi ntar dari Adobe-nya memang bisa melihat bagian mana yang ada kosong, itu akan bisa diisi. Tapi kalau mungkin yang terlalu kecil seperti ini, dia tidak bisa. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Saya coba berikan tempatnya untuk pengisian penanda tangan. Dan tadi saya coba lihat di sini ada yang approve ya. Oke, mungkin saya berikan sebuah stem di sini. Nah, oke. Ya, saya berikan dulu ke orangnya. Jadi nanti setiap penerima itu akan melihat bagiannya masing-masing. Oh, oke. Oke, terus pada saat kita mengedit dalam dokumen ini, field ini, itu kita juga bisa berikan validasi untuk mungkin membantu kita dalam ini apa namanya kesalahan dalam pengisian. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada field isi nomor telepon, nah kita mungkin bisa berikan dia sebuah validasi berupa angka. Mungkin untuk yang lebih simpelnya. Dan bisa juga kita berikan sebuah wajib tanda bintang untuk diisi. Nah, untuk validasi juga ada beberapa, mungkin yang akan saya contohkan mungkin ini saja dari number. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah oke untuk mengeditan dokumen, kita juga sudah bisa langsung klik send aja. Nah, dan ini sudah langsung berjalan untuk istilahnya proses dari dokumennya, workflow dokumennya. Oke, jadi di sini saya coba isi dulu.
Mungkin di sini saya coba isi saja namanya testing. Nah, terus untuk nomor telepon, misalnya kita dalam pengetikan ternyata tidak sengaja menekan simbol ataupun huruf, nah itu dia tidak akan menerima. Jadi ada validasinya di situ. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat dalam istilahnya pengisian dokumennya. Oke, mungkin di sini saya coba refresh dulu. Oke, mungkin kita coba ulang untuk proses ini. Saya coba buka karena kita ada error mungkin di browsernya. Oke, di sini saya coba untuk refresh kembali. Kita buka. Ini saya coba kembali lagi. Nah, mungkin saya coba harus manage agreement-nya. Mungkin nanti kita juga bisa melihat kalau dari sisi pengirim itu bisa men-track dokumennya, activity-nya seperti apa. Nah, jadi mungkin nanti akan kita lihat dari tampilannya seperti ini. Oke. Jadi di sini untuk kita melihat historinya, dokumennya baru selesai dibuat. Oke, terus mungkin ini yang yang draft. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang melihat dari kita, jadi waiting for me. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Jadi, oke, untuk jamnya tadi sesuai ya. Jadi kita sudah lihat dokumen ini sudah dibuat oleh siapa, pada tanggal jam berapa, dan sekarang sedang menunggu untuk diisi, dan nanti akan dikirimkan ke dua penerima ini. Jadi kita bisa lihat di sini. Oke, mungkin saya coba replace saja karena ini ada gangguan, mungkin saya coba pakai email lain aja. Oke, mungkin saya coba replace. Oke. Nah, oke, jadi ini sudah di forward ke email lain untuk diisi. Jadi saya di sini coba refresh dulu. Oke. Nah, jadi saya coba isi ulang. Oke, jadi ini kita sudah resume. Nah, oke, jadi kira-kira seperti ini untuk pengisian. Jadi saya coba submit aja. Dan ini sudah langsung terkirim ke dua orang untuk ditandatangan dan di-approve. Oke, jadi di sini saya coba refresh kembali. Nah, ini sudah terkirim. Dan di email yang satu lagi, kalau di refresh juga dia sudah terkirim untuk approval-nya. Oke, mungkin saya coba langsung lanjut untuk menandatanganinya dulu dokumennya. Nah, seperti yang tadi sudah diatur di awal, kita harus memasukkan password. Nah, jadi ini yang bisa kita gunakan untuk memverifikasi orangnya, apakah si penerima itu benar-benar orang yang kita tuju. Nah, jadi sebelum buka dokumen kita harus masukkan password. Nah, kita bisa langsung tanda tangan aja di sini. Nah, kalau misalkan untuk delegasi ataupun mungkin untuk menolak tanda tangan itu bisa kita pilih dari option ini. Oke, jadi saya coba langsung aja klik sign dan saya coba langsung approve aja. Jadi ini semua prosesnya sudah berjalan secara otomatis. Kita tidak perlu istilahnya untuk mungkin mengupload ulang dokumennya karena ini juga semua sudah secara otomatis berjalan. Oke, mungkin saya coba refresh kembali karena udah approver-nya nggak muncul. Mungkin, oke, tombol bantuan. Oke, nah ini sudah muncul, kita bisa langsung klik approve aja. Nah, oke, jadi ini kita untuk prosesnya itu sudah selesai. Jadi kalau kita lihat dari SharePoint, oke, mungkin kita akan kembali lagi. Nah, jadi kalau dari SharePoint itu kita bisa lihat statusnya seperti apa. Nah, nanti kalau di SharePoint itu seperti yang di punya saya itu dokumennya akan setelah selesai juga dokumennya itu kita akan dibuatkan sebuah folder otomatis. Jadi folder itu yang berisi adalah dokumen yang sudah kita tanda tangan atau proof.
Nah, kalau misalkan kita punya folder lain, itu bisa kita atur tempat penyimpanannya di mana. Dan ini adalah tampilan dari untuk statusnya. Jadi ini juga sudah desain. Nah, dan kira-kira untuk dokumennya juga bisa kita lihat di bagian send agreement ini. Oke, mungkin tadi yang dari SharePoint ini. Nah, jadi di sini saya coba buka aja. Oke, nah tadi untuk isiannya seperti ini, dan ini adalah tampilan kita untuk dokumen yang sudah selesai di tanda tangan. Nah, kalau misalkan kalau saya klik untuk memvalidasi tanda tangannya dan nanti akan suruh kita membuka sebuah link. Oh, ini di blok ya. Jadi nanti link ini akan bisa kita gunakan untuk memvalidasi tanda tangan tersebut. Nah, jadi nanti dia akan cocokkan dengan yang ada di audit reportnya. Audit reportnya pun juga bisa kita ambil pada saat kita ingin memanage dari dokumen ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau untuk gambaran dari penggunaannya dengan SharePoint. Nah, kalau misalkan kita ada yang bekerja dari Teams, nah itu juga sama. Kita juga bisa langsung, misalnya setelah sudah kita tambahkan ya untuk Adobe Send-nya, nah kita juga bisa langsung kirim sama seperti dengan yang di browser tampilannya. Dan untuk kita memanage agreement-nya pun itu kita juga bisa. Oke, jadi kira-kira seperti ini, mungkin dari kalau yang dari Teams atau dari SharePoint, kalau misalnya dari Word ataupun dari PowerPoint, itu kurang lebih sama, cuman dia nanti akan, untuk tampilannya akan menyesuaikan, jadi nanti dia akan muncul di samping ini dulu, pada saat kita ingin mengirim, baru nanti akan membuka jendela yang sama pada saat kita ingin mungkin mengedit sebuah field-nya dari dokumen seperti yang tadi, ataupun mungkin kita ingin mengirim dengan role yang berbeda. Oke, jadi kira-kira seperti ini kalau untuk gambaran penggunaan dari integrasi Adobe dan Microsoft. Oke, jadi terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan kembalikan ke Mbak Khoirul ya. Baik, terima Oke, Mbak. kasih Pak Ya, Aldo. terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, nextnya ini sudah banyak sekali pertanyaan. Kita langsung ke sesi diskusi aja ya. Oke. Baik, sesuai dengan temanya tadi yang sudah saya infokan, kalau ini PCMan Discussion Forum ini Bapak Ibu boleh melakukan pertanyaan dengan open kamera dan juga open mikrofonnya. Kemudian sebentar. Oke. Ini sudah ada yang raise hand, tapi di sini juga udah ada yang banyak yang nanya di kolom chat nih. Oke, ini karena ada Pak Yong Ong yang melakukan pertanyaan duluan. Coba Pak Yong Ong bisa open cam dan mikrofonnya. Bisa langsung mengajukan pertanyaannya langsung. Ya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Bu Yong nggak bisa open mic. Mungkin Iya, dibacakan. oke, dibacakan saja ya Pak Poni ya. Iya, dibacakan. Nah, Oke. dibantu bacakan bagi yang tidak bisa open mic. It's okay. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Yong Ong. Pak, ketika menggunakan fitur Microsoft Intune untuk manage mobile device, apakah setiap user yang di-manage juga harus menggunakan license Microsoft Business Premium? Satu pertanyaan dulu Pak Poni, mungkin bisa dibantu jawab. Iya, maaf. Boleh diulang sedikit. Sorry. Oke. Ketika menggunakan fitur Microsoft Intune untuk manage mobile device, apakah setiap user yang di-manage juga harus menggunakan lisensi Microsoft Business Premium? Ya, jawabannya benar, dibutuhkan. Jadi prinsip kerja dari Microsoft 365 adalah apapun yang di-manage, ya, device yang di-manage itu harus diasosiasikan kepada atau istilahnya milik seseorang users yang memiliki license. Ya, jadi prinsip kerja Microsoft 365 itu adalah yang dilisensi adalah orangnya ya, usersnya, login name-nya.
seorang users bisa memiliki banyak device. Ya, dia bisa memiliki PC, laptop, Apple phone, ya Samsung Tab, whatever, MacBook sekaligus ya, sampai maksimal 10 devices. Ya, jadi bisa untuk 5 laptop, MacBook maupun Windows, dan 5 mobile devices. Semuanya ini bisa diasosiasikan kepada seorang user. Artinya seorang user berarti satu username, satu password. Nah, seluruh device ini bisa di-manage. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah setiap device yang mau di-manage perlu diasosiasikan ke satu orang atau satu license users. Ya, semoga menjawab. Oke, thank you Pak Poni. Oke, sekarang saya ini udah ada beberapa yang raise hand. Saya mau pilih sebentar. Oke, ada Bapak Nofriandi. Silakan Pak Nofriandi. Boleh nggak open kamera ya? Oke, boleh Pak. Tolong disebutkan nama company juga Pak Nofriandi. Dari company apa? Saya Nofriandi dari kantor hukum HP, sudah Firms and Partner. Suaranya kedengaran? Oke, sedikit terputus sih Pak, cuman coba saja. Oke, itu soal Adobe sih Bu, Adobe Sign itu kan dulu ada limitasi di size ya. Misal kalau ingin sign dokumen kan ada limitasi size-nya itu kalau salah dulu 10 MB. Apakah dengan berkolaborasi dengan SharePoint ini, apakah limitasi itu udah nggak ada ya? Itu aja sih. Oke, mungkin dari Pak Aldo bisa bantu. Oke, jadi kalau kira-kira untuk yang seperti itu, sebenarnya sama untuk secara defaultnya. Memang kita pada saat ingin pengiriman itu ada limitasi yang defaultnya itu 10 mega. Tapi kalau misalkan mungkin kita punya case-case tertentu yang harus melebihi dari 10 mega itu, kita ada support dari Adobe yang bisa dibukakan untuk limitasinya. Cuman itu bukan bersifat permanen istilahnya. Seperti itu. Oke, sudah menjawabkah Pak Novi? Jadi tetap ada limitasinya ya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, terima kasih. Yo, sama-sama Pak. Ya. Terima kasih Pak Nofriandi. Kemudian ini ada Bapak Alik. Silakan Pak Alik untuk open mikrofonnya. Baik, selamat pagi. Pagi Pak. Dari company apa nih Pak Alik? Sorry. Saya dari Aisin, Bu. Oke, dari Aisin. Silakan Pak. Ya, saya cukup tertarik terkait ide dari Adobe Sign ini ya, bisa mengurangi penggunaan kertas banget ini. Yang kami tanyakan ada dua hal. Yang pertama, apakah Adobe Sign ini sudah dianggap sah oleh ISO TS, ISO 14001 dan lain-lain gitu maksudnya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah sah menurut Undang-Undang Dasar juga. Seperti itu, takutnya nanti kita sudah oke, sudah cocok, ternyata ekspektasi kita terlalu besar gitu. Ternyata di Indonesia belum ready gitu kan ya. Seperti itu. Terima kasih ya sebelumnya. Ya. Silakan Pak Reynaldo. Oke, Pak Alik. Jadi mungkin saya akan sedikit share screen ya untuk mengenai sertifikasi. Jadi di sini saya ada slide yang sudah saya dapatkan. Nah, mungkin apakah sudah muncul ya kalau di layar. Nah, sudah, jadi di sini ada beberapa sertifikasi karena Adobe Sign sendiri itu sudah diakui secara internasional. Nah, bahkan dalam sebuah ada Adobe yang sebagai istilahnya sebagai founder juga dari Cloud Signature Consortium. Jadi Cloud Signature Consortium itu adalah sebuah organisasi yang istilahnya berisi lembaga-lembaga sertifikat authority yang secara global istilahnya. Jadi mereka semua ada perkumpulan
dari tanda tangan yang menggunakan cloud, ada Adobe sebagai pemimpinnya di situ, salah satu pemimpinnya. Makanya jadi kita lihat ada sertifikasi yang mengakui Adobe Sign. Nah, jadi kalau misalkan kita mungkin mempunyai dokumen yang harus kita kirim ke luar negeri, itu yang pasti itu sudah legal dan sah kalau misalnya secara internasional. Kalau secara di negara kita, nah kalau di negara kita itu dari undang-undang itu sudah ready. Itu ada undang-undangnya, sudah ready. Nah, mungkin saya juga mesti cari dulu untuk slide-nya. Tapi kalau yang dari undang-undang itu sudah ready. Jadi di undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa tanda tangan elektronik itu ada 2 macam. Yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Nah, kalau yang tersertifikasi itu yang diakui oleh Kominfo sertifikatnya, karena itu mereka pasti ada syaratnya mengapa diakui oleh Kominfo. Jadi ada 7, nah kurang lebih ada 7, dan salah satu dari 7 itu juga bekerja sama dengan Adobe, yaitu VIDA. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan sertifikat yang diakui dari Kominfo, Adobe bisa mengadopsi tanda tangan itu. Jadi nanti dari tanda tangannya akan dimasukkan sertifikat dari VIDA. Nah, kalau yang tidak tersertifikasi itu juga legal, tapi karena dari Adobe-nya juga saya mungkin masih belum ada update apakah akan ada rencana untuk mensertifikasikan ke Kominfo atau tidak. Tapi dua-duanya itu sah. Tidak tersertifikasi atau sertifikasi itu sah kalau misalkan ada something problem nantinya di dokumen tersebut. Begitu, Pak. Berarti terkait kayak pajaknya itu bisa ya? Kalau materai gitu loh. Oke, kalau materai gitu, iya, kalau materai kita bisa mungkin istilahnya setelah sudah ditanda tangan kita cetak kembali lalu kita tempelkan materai karena kita tahu materai kan masih belum ada yang elektronik. Tapi kalau dari secara berita materai elektronik itu sedang dikembangkan dari di Ditjen Pajak. Jadi mungkin masih belum tahu, masih belum juga dapat kabar apakah sudah bisa digunakan atau belum untuk materai elektronik. Jadi kira-kira seperti itu Pak kalau untuk materai. Oke, I see. Oke Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Aldo sekalian Pak, ini ada mungkin melanjutkan yang pertanyaan dari Pak Alik tadi. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang di kolom chat dari Pak Bagas Rudi ya. Nah, artinya kalau tadi Pak Aldo sampaikan kan itu sudah ada pengesahannya ya di Kominfo, ada undang-undangnya gitu ya. Artinya itu bisa dibawa ke ranah hukum Pak ya, pidana maupun perdata gitu ya. Tanda tangan elektronik ini ya. Betul. Jadi begini Pak, kalau misalkan kita dari dokumen kita kan memang belum ada materainya tuh Pak. Jadi pada saat kita tanda tangan memang belum ada materai. Tapi kalau suatu saat kita ada something problem di dokumen tersebut, dokumen itu bisa kita cetak, kita bisa bawa ke kantor pos dan melakukan proses yang namanya nazegel. Jadi nanti dari kepala kantor pos itu akan memberikan sebuah cap materai. Nah, jadi yang istilahnya setelah ditempelkan materai dari petugas pos, itu nanti bisa kita berikan ke persidangan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Aldo. Yuk, sama-sama. Lanjut, Ida, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Iya. Ini ada pertanyaan di kolom chat, ada dari Pak Ervan. Pak Ervan bisa menyampaikan langsung atau mau saya bantu bacakan? Sebentar. Oke. Baik. Saya bantu bacakan saja ya. Ini pertanyaan dari Pak Ervan. Jika memungkinkan, bagaimana cara integrasi untuk produk Microsoft 365 dan produk Adobe jika sudah punya account? Terima kasih. Nah, ini Oke. Tutorial ya. Silakan Pak. Iya. Disingkat. Kalau itu, iya betul Pak. Silakan Pak Renaldo. Oke. Kalau seperti itu kita tinggal menambahkan add-in-nya Pak. Kalau di Microsoft Teams mungkin sebutannya add an apps ya kalau nggak salah kalau untuk
penyebutan di Microsoft Teams, tapi kalau kayak di Office 365 itu kita bisa get add-in-nya. Jadi bisa kita tinggal tambahkan Adobe Sign-nya, nanti kita ketik saja dan kita bisa add di situ. Nah, kalau dari admin itu juga bisa langsung menambahkan add-in-nya. Jadi bisa kita tambah-tambahin dulu, nanti baru akan dimasukkan secara otomatis dari bagian admin-nya. Begitu, Pak. Ya, thank you. Dan juga saya mau menambahkan sedikit jawaban kepada Pak Yong Ong sebelumnya. Ternyata ada tambahan pertanyaan kalau satu user, tadi kan bertanya mengenai lisensi Microsoft 365 ya. Dan sempat ditanyakan juga plus minusnya apa kalau di-share satu user kepada 10 device. Jawabannya memang tidak didesain seperti itu Pak Yong Ong. Ya, jadi kita memang tidak dianjurkan atau bukanlah best practice untuk men-share satu license ke 10 orang berbeda. Karena itulah prinsip lisensi Microsoft 365, satu orang, satu license. Tetapi satu user boleh punya banyak device. Kalau sampai kita nekat dalam tanda kutip ya, lakukan satu user license di-assign ke banyak device untuk orang-orang berbeda, itu akan lumayan komplikasi pada saat pelaksanaan. Jadi semua orang itu harus memiliki username dan password yang sama. Kalau satu orang ubah password, dia akan kena ke yang lain, nggak bisa login ya. Dan sekarang prinsip login kan sekarang banyak yang melindungi, istilahnya untuk melindungi users. Banyak sekarang sistem login di cloud ya, demi pengamanan. Itu jika seorang user login dari device lain dicurigai, dia akan menambah satu prompt ya, meminta konfirmasi tambahan apakah ini benar Anda gitu kan. Itu akan sangat menyulitkan user. Belum lagi dari sisi security ya, karena kan Microsoft 365 dibangun dari security. Kalau banyak device punya banyak orang berbeda di-share dengan satu account, walaupun username password sama dan komplikasi masalah tadi sudah bisa diselesaikan ya, misalnya prompting dan ekstra pengamanan tadi pun, jika salah satu dari user ini melakukan satu hal, kita nggak akan bisa audit, Pak. Kenapa? Karena kita tidak bisa membedakan tindakan yang tercatat di sistem ini. Misalnya ada satu user merubah password, ini siapa yang ngubah nih? Ya, ini satu license di-share ke 5 orang. Ya, siapa sebenarnya 5 orang ini yang mengubah passwordnya gitu ya. Itu tak akan bisa diaudit dan itu akan ya menghilangkan konsep security itu sendiri. Ya, security itu pada dasarnya ya butuh satu user satu account. Dan ditambah dengan kalau kita sudah integrasi ke Adobe Sign misalnya, itu kan juga menggunakan name user ya. Itu akan jadi masalah ini yang sign user A, tapi kok tanda tangannya berbeda lagi. Satu orang punya 5 tanda tangan, itu akan sangat menyulitkan. Jadi tidak disarankan Pak Yong Ong. Ya, baik untuk terjawab. Kalau untuk Pak Ervan sudah dijawab, Pak Renaldo sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Mungkin silakan pertanyaan lain tidak? Oke, thank you Pak Foni, Pak Renaldo. Ini kembali yang sudah raise hand. Ini ada Pak Muhlisin. Silakan Pak Muhlisin. Bisa open Terima kasih mikrofon. Mbak. Nama saya Muhlisin dari PT Politama Propindo. Kebetulan kami sudah menggunakan fitur tanda tangan elektronik yang tersertifikasi Kominfo untuk dokumen AR invoice kami. Nah, pertanyaannya, kami ingin mengembangkan tanda tangan elektronik tersertifikat Kominfo untuk surat menyurat untuk administrasi perusahaan. Nah, kalau melihat dari kesederhanaan cara membuat aplikasi otomasi tadi, kami tertarik dengan menggabungkan antara Microsoft Office 365 dengan Adobe Sign. Cuma problemnya mungkin Adobe Sign-nya ini belum tersertifikasi Kominfo. Nah, tadi kalau nggak salah Pak Aldo juga menyampaikan ada kombinasi ya Pak antara Adobe Sign dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikat. Kalau demikian, apakah kita harus membayar dua biaya ya Pak? Biaya Adobe Sign sama dari jasa tanda tangan elektronik yang tersertifikat Kominfo. Pertanyaannya itu sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Muhlisin. Oke, jadi kalau seperti itu memang kita harus berlangganan di dua produk istilahnya. Jadi ada Adobe Sign, ada dari sertifikatnya sendiri. Karena istilahnya ini memang
suatu hal yang terpisah. Karena kalau punya Adobe, itu yang pasti setiap tanda tangan yang kita gunakan itu di dalamnya sudah ada sertifikat dari Adobe-nya sendiri. Dan itu yang udah diakui secara internasional dan ada sertifikasinya juga. Nah, cuman kalau kita memang mau menggunakan yang dari di Indonesia, memang kita harus berlangganan juga ke VIDA. Jadi seperti itu, Pak. Sebenarnya juga kalau untuk tanda tangan elektronik, itu memang dua-duanya sah, Pak. Walaupun tidak disertifikasi di Kominfo ataupun sudah sertifikasi. Yang lebih jadi pembedanya itu ke trust-nya, Pak. Ya, Pak? Betul. Di Indonesia ya? Karena seperti ini, Pak. Kalau yang ada di undang-undang juga, itu ada syarat dari tanda tangan elektronik itu seperti apa. Seperti ininya, waktunya, waktu, tanggal, dan jamnya. Apakah kita timestamp-nya? Apakah bisa kita lihat juga untuk historinya seperti apa? Jadi misalnya kalau di Adobe mungkin tadi saya nggak menampilkan ya. Kalau di Adobe Sign itu kita ada yang namanya audit report. Nah, audit report itu yang bisa mencatat pergerakan kalau dari dokumennya, Pak. Di sertifikat elektronik ada ini, Pak, ada verifikasi sampai ke si penanda tangan, Pak, dengan data Dukcapil, Pak. Jadi kita harus registrasi dan aktivasi akunnya sampai ke validasi ke Dukcapil, Pak. Kita langsung sistemnya, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau misalnya kalau yang dari VIDA kemarin saya juga pernah, jadi saya fotoin muka saya, terus saya ada video juga, jadi kayak saya yang membicarakan sebuah pernyataan yang dari VIDA itu, terus ada juga KTP yang mesti saya fotoin, dan nanti kalau itu pada saat pendaftaran, kalau saat penandatangan itu nanti dari aplikasinya VIDA itu juga dia akan istilahnya mesti buka face authenticator gitu, jadi muka kita harus dilihat dulu, gitu, Pak. Iya. Kasih lihat, iya. Betul, Pak. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Muhlisin, Pak Aldo penjelasannya. Kemudian ini saya kembali ke kolom chat, ke pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Yungki. Pak Yungki, sebentar. Ini apakah pada Adobe Sign terdapat database tersendiri atau harus terkoneksi dengan database lain agar kita dapat memonitor dan membuat report untuk kebutuhan audit atau untuk menelusuri posisi berkas digital yang sedang berjalan? Oke. Kalau seperti itu Adobe Sign-nya kita ada database, ada data center. Jadi data center itu tersebar di seluruh dunia, itu dari Eropa, Asia juga ada. Nah, yang paling terdekat itu di Singapura. Tapi saya juga masih belum dapat update juga apakah yang di Singapura itu sudah istilahnya sudah siap, sudah ready untuk data centernya. Nah, jadi nanti memang kalau dari dokumen itu harus disimpan dulu di database-nya Adobe. Nah, nanti di situ juga kita bisa lihat audit report-nya. Mungkin kita ingin membuat report yang lain, itu juga kita juga bisa. Nah, jadi itu semua memang ada di database-nya Adobe Sign. Seperti itu, Pak Yungki. Terima kasih, Pak Renaldo. Yo, sama-sama. Mungkin Bapak Ibu bagi yang mau bertanya bisa langsung raise hand juga ya. Ini saya melanjuti pertanyaan yang ada di kolom chat dulu. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Robi. Pak Robi. Untuk satu dokumen yang sudah desain, kemudian ada kebutuhan untuk diedit kontennya, apakah bisa di-unsign? Dan apakah signing yang kedua kalinya akan mengurangi kuota? Oke, jadi kalau seperti itu, jadi dokumen yang sudah kita istilahnya sudah kirim, nah, jika dokumen itu belum mungkin kita tanda tangan ataupun mungkin kita isi di dokumennya, itu kita masih bisa istilahnya mengedit dokumen tersebut. Tapi jika dokumen itu yang kita kirim sudah ditandatangan, tapi ternyata ada kesalahan, itu kita memang harus cancel. Jadi kalau sudah cancel itu workflow-nya akan otomatis dibatalkan semua. Dan nanti kalau misalnya kita kirim kedua kali, itu yang pasti akan menggunakan kuota yang kedua kali begitu. Begitu Pak Robi.
Oke, semoga menjawab ya Pak Robi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak Mawardi dari PT Spin. Ini pertanyaan untuk Pak Aldo. Dear Pak Aldo, saya mengelola sebuah entertainment. Apakah Adobe Sign mengizinkan penerima untuk mengunggah banyak gambar dan dokumen yang akan digunakan untuk dipublish? Dan apakah si penanda tangan dapat mengunggah gambar dan dokumen tersebut pada saat mengisi formulir atau menandatangani dokumen tersebut? Oke, jadi kalau seperti itu, dokumennya bisa kita berikan sebuah field untuk menambahkan attachment ya istilahnya. Kalau untuk attachment itu memang pada saat satu field attachment itu batasnya sebanyak 5 mega. Jadi ada batasnya juga. Jadi kita mungkin kalau ada 10 atau 15 itu bisa kita masukin fieldnya ada 3. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya untuk mengunggah banyak gambar, mungkin saya perlu mencari tahu lagi kira-kira apakah gambarnya itu sebanyak apa untuk sizingnya. Tapi seperti yang memang sudah tadi saya katakan, kita bisa kok menambah attachment di situ pada saat ingin menandatangani dokumen. Jadi seperti itu Pak Mawardi. Pak kira-kira menjawab atau mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak, silakan. Silakan feedbacknya ya Pak Mawardi. Oke, ini next ada pertanyaan dari Bapak Nanang Haryanto dari PT Adia Graha. Apakah yang terjadi pada penyimpanan saya jika saya membatalkan langganan produk atau layanan Adobe Document Cloud? Dan apakah ada versi free trial dari Adobe Sign? Oke, kalau untuk versi free trial itu ada, kita bisa ada yang 14 hari dan juga ada yang mode developer, mungkin di perusahaan Bapak atau Ibu yang mempunyai aplikasi build sendiri, itu bisa kita integrasikan, jadi menggunakan Open API, REST API. Nah, jadi kalau untuk akun yang khusus developer itu, memang itu biasanya sih digunakan untuk istilahnya mengembangkan API-nya. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan pertama, itu nanti setelah kita misalnya mungkin membatalkan ataupun mungkin sudah selesai dari anniversary date, itu akan diberi waktu 30 hari untuk mengambil dokumennya. Nanti kalau sudah lewat dari 30 hari, itu akan dihapus dokumennya semua. Seperti itu, Pak Nanang. Oke. Thank you, Pak Aldo. Oke, sama-sama. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Susi dari PT Gajah Tunggal. Pertanyaan ini diajukan untuk Pak Poni. Apakah Power Automate bisa digunakan tanpa Adobe Sign? Hanya menggunakan fitur yang ada di Office 365. Dan apakah engine Power Automate ini hanya bisa digunakan melalui SharePoint? Silakan Pak Poni. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini sekaligus juga nih menjawab pertanyaan Pak Hendra Martono ya. Satu, pertanyaannya sama jadi jawabannya. Saya bacakan pertanyaan, jadi karena jawabannya sama. Apakah Power Automate tidak bisa, kalau pakai Microsoft Power Automate saja, apakah tidak bisa melakukan sign dokumen? Jadi jawabannya kedua pertanyaan ini sama. Jadi prinsipnya sekali lagi, Microsoft 365 Power Automate ya, itu bisa berjalan sendiri tanpa Adobe Sign. Tapi tanpa Adobe Sign berarti tidak bisa melakukan fungsi signing. Ya, jadi fungsi Microsoft Power Automate hanyalah workflow-nya. Dia bisa berjalan tanpa Adobe Sign. Tapi tanpa Adobe Sign berarti tidak ada fitur untuk tanda tangan. Ya, sebaliknya, Adobe Sign bisa dipakai tanpa Microsoft 365. Ya, jadi supaya tidak salah saya ulang ya. Adobe Sign sendiri punya fungsi workflow seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Renaldo tadi. Adobe Sign bisa berjalan sendiri tanpa Microsoft 365. Bisa ada fungsi workflow, ada fungsi sign. Nah, ya, tetapi nanti akan dijelaskan lisensinya punya lisensi sendiri. Sedangkan Microsoft 365, kalau satu perusahaan sudah memakai Microsoft 365 dengan seluruh fitur-fiturnya, maka di dalamnya sudah termasuk Power Automate secara gratis. Dan Power Automate ini adalah fungsi workflow.
workflow saja ya, tanpa fungsi sign, tanpa fungsi tanda tangan. Dan prinsipnya memang dia hanya bisa dilakukan untuk mengotomatisasi dokumen-dokumen yang tersimpan di SharePoint online. Ya. Dan sebagai informasi tambahan, kalau kita menggunakan Microsoft 365, memang semua dokumen kita, baik yang kita sync melalui OneDrive maupun yang kita save dari Office, itu memang by default tersimpan di SharePoint online. Which is, itulah gunanya si Power Automate, sehingga dia bisa mengotomatisasinya. Ya. Semoga jawabannya jelas untuk Pak Hendra dan juga. Pak, saya mau tambah lagi pertanyaan, Pak. Itu artinya Power Automate kan otomatis tersimpan di SharePoint ya Pak ya. Nah, apakah ini ada license yang berbeda antara Power Automate dengan SharePoint? Misalnya bisa saja satu user mereka menggunakan Office 365, artinya berarti dia sudah otomatis mempunyai license Power Automate. Tapi dia tidak punya SharePoint. Nah, ini apakah harus mempunyai dua license yang berbeda seperti itu, Pak? Tidak perlu, Bu, karena memang kebetulan seluruh produk yang kita jelaskan tadi, SharePoint Online, Power Automate, itu semua memang ada di dalam paket Office 365 ini, Bu. Jadi waktu kita berlangganan Office 365 atau sekarang sudah berganti nama ya Bu, jadi Microsoft 365, maka di dalam paket layanan yang paling dasarnya, istilahnya paket yang paling murahnya gitu ya Bu ya, itu memang sudah memiliki semua ini. Memang sudah memiliki SharePoint Online, sudah memiliki Power Automate, dan memiliki Microsoft Teams. Memang mereka produk-produk komponen berbeda, tetapi memang layanan paling dasar dari Microsoft 365 memang sudah mencakup semua itu. Jadi jawabannya ya seakan ya kita anggap gratis lah ya Bu ya, sudah included gitu ya di dalam paket Office 365 yang kita pakai manapun. Satu lagi pertanyaan boleh Pak terkait dengan license juga. Kalau misalnya nih yang membuat dokumen ini dia punya license dalam untuk Office 365 atau Microsoft 365. Nah, ini apakah bisa dilanjutkan ya, maksudnya approval-nya itu ke user yang tidak mempunyai license 365. Apakah bisa, Pak? Oh, tidak bisa. Kalau di Power Automate prinsipnya yang berinteraksi di dalam suatu workflow Power Automate itu haruslah semua users yang memiliki lisensi Office 365 ini, Bu. Jadi kalau itu nggak bisa ya, berarti berhenti dong ya, kalau istilahnya nggak bisa dilanjutkan ke yang non license-nya ya Pak ya. Benar. Tapi kalau kita menggunakan jembatan Adobe Sign tadi, jadi misalnya di dalam Power Automate dikerjakan, kemudian di tahap belakangnya karena misalnya membutuhkan sign dan kemudian kita lanjut menggunakan Adobe Sign. Adobe Sign sendiri punya capability untuk mempersilakan, maksudnya workflow-nya bisa dikerjakan oleh user-user di luar yang tidak punya lisensi. Ya, jadi kita bedakan ya Bu ya. Kalau Microsoft 365 sendiri tidak bisa, tetapi kalau Adobe Sign bisa. Nah, jadi waktu di dalam suatu workflow, misalnya di tahap akhirnya itu adalah merequest tanda tangan kepada Adobe Sign. Nah, di dalam Adobe Sign sendiri itu masih terbuka kesempatan untuk diotomatisasi lagi sebenarnya workflow-nya. Dan di sana itu bisa melibatkan user-user di luar company atau mereka yang tidak memiliki lisensi baik Adobe Sign, tidak memiliki lisensi Microsoft 365 maupun tidak memiliki lisensi Adobe Sign. Begitu, Bu. Baik. Oke, terima kasih banyak Pak jawabannya, penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Silakan Ida. Ya, terima kasih Bu Susi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari sebentar. Pak Mukhlisin nanya lagi nih untuk Pak Aldo. Untuk tampilan tanda tangan elektroniknya, apakah bisa di custom? Oke. Kira-kira yang di custom itu seperti apa ya maksudnya, Pak? Coba Pak Mukhlisin mungkin. Iya, mungkin kayak stempel yang ada nama orang terus nama perusahaan atau nama jabatan, posisi gitu, jabatan. Ya kurang lebih seperti itulah Pak. Oh, bisa Pak. Itu bisa. Oh, bisa ya.
Bisa. Oke. Cuman memang tadi saya Ya. nggak demokan aja karena memang banyak gitu ada fiturnya. Iya, Ya. ada kok Pak. Bisa. Oke. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mawardi lagi. Ini untuk Pak Aldo lagi. Bisakah form Adobe Sign disimpan, ditutup, dan dilanjutkan di kemudian hari jika kita ingin edit atau melanjutkan mengisi form tersebut? Mengisi formnya maksudnya pada saat kita ini ya, pada saat kita sudah mendapatkan dari email ya Pak ya? Iya, Pak Mawardi mungkin bisa open mikrofonnya Iya, mungkin. untuk lebih detail lagi nih, detail Iya. pertanyaan. Sebentar. Masih adakah Pak Mawardi di sini? Kalau misalkan pada saat kita pengeditan, itu memang bisa kita simpan istilahnya. Jadi dokumen tersebut mungkin kita istilahnya ingin buat template-nya dulu, tapi mungkin kita ada kerjaan lain, jadi kita harus simpan dulu, itu bisa. Itu bisa. Tapi kalau pada saat pengiriman misalnya sudah dapat dari orang, kita ingin isi gitu istilahnya, itu karena akan lama ya nanti jadinya ya kalau kita nanti nggak isi dokumen tersebut, karena kan dalam sebuah workflow itu ya. Nanti prosesnya akan jadi lama kalau kita biarkan istilahnya. Seperti itu Pak. Oke. Baik, ini masih ada yang mau bertanya kah? Karena ini pertanyaannya yang lain sih mirip-mirip dan sudah dijawab juga tadi sama Pak Poni dan Pak Aldo. Sebentar. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya, ini dari Bapak Nanang Haryanto lagi dari PT Adiagraha. Apakah Power Automate masih memiliki opsi gratis atau uji coba? Ya, Power Automate sendiri, seperti yang kita jelaskan tadi, adalah satu komponen saja di dalam Microsoft 365. Nah, jadi Microsoft 365 sendiri, jadi paket lengkapnya ini tersedia dalam tersedia secara untuk uji coba ya. Jadi jika memenuhi syarat, kita tinggal mengikuti persyaratannya, melengkapi dengan kartu kredit hanya untuk otorisasi, maka kita bisa mendapatkan trial 30 hari untuk 25 user dengan paket lengkap. Jadi bukan hanya Power Automate, tapi seluruh fitur Microsoft 365. Ya, semoga menjawab. Iya. Pertanyaan kedua nih Pak Poni. Bagaimana Power Automate memastikan bahwa data perusahaan secara tidak sengaja rilis to social media services? Baik, ini adalah fitur yang berbeda ya dari yang kita bicarakan hari ini. Ini ada di dalam fitur security-nya. Di dalam fitur ini ada di dalam Microsoft 365 paket tertinggi, yaitu yang Business Premium. Seperti yang saya jelaskan tadi di slide pertama, ya mungkin ya sambil saya menjelaskan kembali, saya ingin sharing slide-nya kembali. Ya. Izin sharing. Baik, tadi ada di slide nomor. Ya, ini dia. Ya. Jadi, menjawab kembali, di dalam Microsoft 365, ini ada 3 paket ya, yang kita bisa lihat, Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Standard, ya, dan Microsoft 365 Business Premium. Nah, di dalam Microsoft 365 Business Premium ini terdapat fitur Advanced Security. Ya, kalau agak kecil tulisannya di bawah, tapi yang paling bawah itu ada tulisannya Azure Information Protection, ya, atau yang gambarnya gembok ya, suka disingkat dengan AIP. Azure Information Protection ini adalah fitur yang ada di dalam Microsoft 365 Business Premium yang didesain untuk membantu perusahaan melindungi data-data confidential. Jadi kalau kita memiliki data-data yang sifatnya confidential, maka dengan policy-policy yang kita bisa aktifkan di dalam Azure Information Protection ini,
maka dia akan membantu kita untuk mencegah seorang user itu melakukan copy, baik copy filenya atau copy kontennya terutama. Jadi misalnya saya ada informasi di dalam suatu Microsoft Word lah misalnya. Microsoft Word ini tersimpan di SharePoint online kita. User bisa bekerja dengan dokumen ini, dia bisa buka, dia bisa edit. Tapi waktu dia mencoba mengcopy satu artikel dari Microsoft Word ini dan kemudian dia ingin paste misalnya ke Facebook dia, maka itu otomatis akan gagal. Ya, jadi akan keluar error gitu ya, kira-kira seperti itu. Karena karena users ini sudah diaktifkan policy AIP-nya. Salah satu policy itu adalah yang kata-katanya mungkin saya tidak terlalu ingat, tapi salah satu policy itu pada prinsipnya mengatakan apakah user diperbolehkan men-share suatu data bisnis ke aplikasi personalnya. Nah, itu kalau diaktifkan tidak boleh gitu, maka sang user tidak akan bisa mengcopy konten di dalam filenya, entah itu Excel, entah itu Word, entah itu PowerPoint. Dia coba copy ke WhatsApp, gagal. Dia coba copy ke Facebooknya, akan gagal. Karena si Microsoft Word itu akan mendeteksi bahwa dokumen ini ada di dalam perusahaan, policy AIP-nya aktif, sehingga Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint sendiri itu akan menghalangi ya proses copy paste itu. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Ya, jadi bagaimana caranya Microsoft 365 melindungi suatu data confidential supaya tidak tersebar ke sosial media. Baik, terima kasih. Sambungan gantung. Oke. Silakan, Ida. Mungkin semoga menjawab. Jika kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Silakan. Oke, thank you Pak Poni. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, ke sesi pengisian feedback form, saya persilakan kepada Mbak April dari Tektek Indo Informatika untuk menjelaskan mengenai lisensi dari Adobe Sign. Silakan Mbak April. Oke, terima kasih Ibu Ida. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, Mbak. Apakah sudah terlihat? Masih loading mungkin, Mbak. Oh, belum ya? Sorry. Sebentar ya, mohon maaf. Sudah. Sekarang sudah. Ya. Oh, oke. Sudah ya? Ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Saya ingin menjelaskan untuk Adobe Sign Licensing Plan. Jadi Adobe Sign ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama adalah tipe transaction, yang kedua adalah tipe name user. Untuk tipe transaksi, satu transaksi satu per klik send. Dan sistem untuk transaksi sendiri adalah unlimited user. Jadi kita bisa menentukan siapa-siapa saja user yang menggunakan Adobe Sign, gitu. Lebih fleksibel kalau tipe transaction. Nah, yang kedua adalah tipe name user. Kalau tipe name user ini hanya dapat satu user mendapatkan 150 transaksi per user per tahun. Nah, untuk transaksi dan name user semuanya berlaku selama 1 tahun. Oke, nah selain tipe name user dan tipe transaction, kita juga ada fitur-fitur Adobe Sign. Ada bisnis dan enterprise. Untuk fitur bisnis, ini tanda tangannya lebih standar dan hanya integrasi dengan Office 365. Sedangkan sisi enterprise yang tadi dijelaskan oleh Pak Aldo, kita bisa mendesain workflow sendiri, kita bisa single sign-on, kita bisa integrasi dengan aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan, misalnya e-procurement atau e-billing, seperti itu. Dan integrasi juga dengan Office 365. Nah, kalau sisi enterprise ini kita bisa mengeksplor untuk Adobe Sign-nya. Oke, itu dari segi fitur-fiturnya. Nah, yang tadi saya jelaskan,
satu per klik send gitu, satu transaksi satu per klik send. Kita bisa kirim banyak dokumen, 20 dokumen, 25 dokumen, 30 dokumen, tapi untuk maksimalnya adalah 10 MB. Kalau lebih dari itu kita bisa email ke tim Adobe dan itu free. Seperti itu. Untuk signernya sendiri ini 25 signer dan free OTP 50. Ini merupakan contoh dari pricing Adobe Sign. Yang tadi saya jelaskan bahwa tipe name user ini mendapatkan 150 transaksi per user per tahun. Bisa menggunakan bisnis atau enterprise. Ini berdasarkan level. Level 1, 1 sampai 9 user. Level 2, 10 sampai 49 user. Level 3, 50 sampai 99 user. Level 4, lebih dari 100 user. Itu tipe name user. Sedangkan tipe transaction, 1 per klik send dan unlimited user bisa menggunakan bisnis ataupun enterprise. Ini berdasarkan tier. Tier 1, 1 sampai 999, tier 2, 1000 sampai 2499, tier 3, 2500 sampai 4999, tier 4, 5000 lebih. Bahkan untuk tipe transaksi sendiri kita sampai tier 7 gitu. Semakin banyak transaksinya semakin murah. Harga name user dan harga transaction berlaku selama 1 tahun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan di chat box. Saya kembalikan ke Mbak Ida. Silakan Mbak Ida. Terima kasih. Oke, mengenai licensing ini ada pertanyaan dari Pak Mawardi nih, Bu April. Yes. Oke, terkait licensing model tersebut ada 2 tipe ya. Untuk lisensi tersebut bisa dijelaskan untuk masa penggunaannya berapa lama, bisa dari masing-masing tipe. Oke, untuk tipe transaksi dan tipe name user semuanya berlaku selama 1 tahun. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ida. Mbak April. Semoga menjawab Pak Mawardi. Oke, kita langsung saja ke next sesi, yaitu sesi pengisian feedback form, di mana Bapak Ibu yang mengisi feedback form ini akan mendapatkan rekapan Q&A, rekaman webinar, dan juga slide materi pada presentasi pada webinar hari ini. Oke,
informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pcmanid untuk Instagram dan Facebook, PCman Indonesia untuk LinkedIn, dan PCman ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Oke, baik. Sambil menunggu yang lain mengisi feedback form, saya ingin menginformasikan untuk next event PCman. Ini nanti kita akan ada event, tema besarnya itu adalah Digital Solution Week. Jadi Digital Solution Week ini ada 4 hari Bapak Ibu, dari tanggal 13 sampai dengan 16 September. Dan event ini itu akan membawakan solusi-solusi yang di-provide oleh PCman. Jadi nanti di hari pertama itu akan membahas mengenai teknologi untuk education. Kemudian di hari keduanya itu akan ada membahas mengenai corporate learning. Kemudian di hari di hari ketiga dan hari keempat akan membahas mengenai cyber security. Nanti di event ini akan dihadiri oleh pembicara tamu yang expert di bidangnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jika ingin melihat lebih detailnya lagi, nanti flyer invitation ini akan saya kirim ke email Bapak Ibu berikut dengan rekapan agenda hari ini. Jadi selain itu Bapak Ibu bisa melihat flyer ini di sosial media PCman. Jadi nanti kita akan update terus mengenai event ini. Diharapkan Bapak Ibu bisa langsung registrasi. Untuk link registrasinya nanti akan di-share di kolom chat ini. Dan saya ingin menginformasikan di event ini akan banyak sekali door prize. Kemudian juga akan tersedia e-sertifikat untuk di hari pertama yang teknologi untuk education. Oke, terima kasih. Mungkin sebentar saya cek dulu yang sudah mengisi feedback form. Apakah saya boleh menambahkan sedikit? Boleh Pak Koni, silakan. Iya, ini sepertinya hari ini saya menangkap banyak pertanyaan seputar Power Automate dan Adobe Sign. Mungkin belum bisa belum bisa dapatkan best practice-nya ya, kapan menggunakan Power Automate dan kapan menggunakan Adobe Sign ya. Nah, di sini mungkin saya menambahkan satu slide summary saja yang mungkin nanti bisa diakses oleh semua. Saya coba tampilkan di layar saya. Saya coba sharing ya. Baik. Tentunya nanti ini juga akan available di slide kita. Saya share screen sebentar. Share screen. Ya. Baik. Summary saja mengenai webinar kita hari ini. Jadi pada dasarnya dengan menggunakan Power Automate dan Adobe Sign, kita memiliki beberapa skenario penggunaan. Ya, skenario pertama adalah kita menggunakan Power Automate saja, ya, tanpa Adobe Sign. Apa yang kita dapatkan di sini? Power Automate adalah workflow yang bisa dipakai oleh seluruh company, karena biasanya kita melicense Microsoft 365 untuk seluruh perusahaan kita. Tentunya waktu kita melicense Microsoft 365, tujuannya bukan untuk Power Automate-nya saja, karena memang perusahaan kita membutuhkan fitur-fitur di dalam Microsoft 365 ya. Jadi mungkin membutuhkan fitur Microsoft Teams-nya, ataupun Office-nya, dan juga dokumen management-nya. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu, maka Power Automate datang seperti suatu solusi yang free, gratis, built-in di dalam Microsoft 365. Jadi artinya kita pilih solusi ini jika memang kita membutuhkan fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft 365. Dan Power Automate ini cocok sekali dipakai untuk seluruh perusahaan yang jika memang tidak membutuhkan dokumen signing, maka solusi menggunakan Power Automate saja ini cocok. Yang kedua, Adobe Sign only. Kita juga bisa menggunakan Adobe Sign saja tanpa Microsoft 365. Ini cocok kalau memang perusahaan kita ini sekarang sedang mencari solusi untuk melakukan dokumen signing saja. Kita tidak membutuhkan fitur-fitur di dalam Microsoft 365 seperti email, Teams, dan semua fitur-fitur itu, tapi sedang mencari proses signing saja. Maka Adobe Sign sendiri bisa berdiri sendiri.
Adobe Sign sendiri bisa dipakai untuk seluruh perusahaan dan memang sangat cocok bila dipakai untuk signing dan workflow saja, ya. Ya walaupun quote unquote mungkin biayanya menjadi besar kalau jika perlu di license untuk seluruh perusahaan. Kalau seluruh perusahaan membutuhkan proses signing, nah Adobe Sign ini sendiri mungkin biayanya menjadi besar, ya, karena setiap user jadi perlu memiliki lisensi. Tapi perlu take note di sini Adobe Sign punya kemampuan yang perlu di license adalah mereka yang meng-host flow-nya, ya. Mereka yang ikutan di dalam workflow signing tidak membutuhkan lisensi dan juga tersedia lisensi dalam bentuk per workflow, ya. Jadi bisa dipertimbangkan. Nah, yang ketiga, kalau kita mengkombinasikannya, Power Automate plus Adobe Sign, kita mendapatkan the best of both worlds, ya. Secara internal workflow, integrasinya juga memungkinkan kita untuk mengintegrasi suatu workflow yang berjalan di Power Automate karena mengopsi fungsi yang di dalam Microsoft 365 di atas SharePoint Online bisa dipakai untuk seluruh users di dalam perusahaan. Kemudian pada saat membutuhkan signing baru di oper, ya, atau di branch out prosesnya ke Adobe Sign. Bahkan bisa mendapatkan external participant di sana. Baik, ini adalah 3 skenario yang pada dasarnya men-summary webinar kita siang ini. Saya kembalikan ke host. Silakan Ida. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Poni informasi tambahannya. Oke, sekarang kita ke next session, yaitu sebentar, saya cek dulu yang sudah mengisi feedback form. Oke, sudah 40 orang lebih yang sudah mengisi. Selanjutnya kita ke sesi door prize yang ditunggu oleh Bapak Ibu. Oke, jadi nanti saya jelaskan dulu untuk door prize-nya ini kita menggunakan wheel of name. Jadi nanti nama Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form akan kami undi dan pemenangnya itu ada 3. Juara pertama akan mendapatkan 300.000, juara yang kedua akan mendapatkan 200.000 dan juara yang ketiga akan mendapatkan 100.000 dalam bentuk saldo OVO atau GoPay. Oke, sebentar nanti akan di-share oleh rekan saya untuk pengundiannya. Mohon ditunggu. Sudah bisa di-share kah? Untuk screen wheel of name-nya. Iya, oke. Ini sudah di-input semua nama yang sudah mengisi feedback form. Kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu. Kita mulai dari juara terakhir dulu, juara yang ketiga dulu. Oke, silakan di-spin. Iya, kepada Bapak Mawardi. Pak Mawardi, apakah masih ada? Oh iya, saya lupa infokan jika yang namanya keluar, harap untuk absen di kolom chat. Karena kalau enggak, dianggap gugur ya Bapak Ibu. Pak Mawardi? Oke, hadir ya Pak Mawardi ya. Oke, nanti saya infokan untuk pengiriman hadiahnya ya Pak Mawardi. Oke, terima kasih. Ya, kita langsung next ke pemenang yang kedua. Di remove ya. Pin. Selamat kepada Bapak Randy Rinaldi. Pak Randy Rinaldi, apakah masih ada bersama kami di sini? Saya hitung dari 5 ya, Pak Randy. 5, 4, 3, 2, 1. Hangus, mohon maaf Pak Randy. Hadir. Pak Randy kemana aja nih Pak? Ya udahlah, nggak apa-apa.
karena bedanya cuma sepersekian detik, nggak nyampe 1 detik. Oke lah buat Pak Randy. Saya kasih juara 2. Selamat Pak Randy. Oke, kita next langsung ke juara yang pertama yang mendapatkan Rp300.000. Ini harus benar-benar siap-siap ya. Jadi nanti namanya keluar harus langsung muncul di kolom chat. Oke, next. Untuk juara pertamanya adalah Tin. Bapak Bambang Kurniawan. Oke, Pak Bambang, apakah masih hadir di sini, Pak Bambang? Pak Bambang, saya hitung ya, Pak Bambang, dari 5, 4, 3, 2, 1. Pak Bambang, Pak Bambang. Kayaknya nggak ada nih Pak Bambangnya, kayaknya udah left. Mohon maaf Pak Bambang, hangus ya Pak. Mohon maaf Pak. Oke, mungkin rezeki buat yang lain. Kita langsung aja di spin lagi. Ya. Bapak Eko Wibowo Firmansyah. Pak Eko, saya hitung dari 5 ya Pak Eko. 5. Pak Eko sudah raise hand, sama aja berarti Pak Eko masih hadir di sini. Oke, selamat kepada para pemenang. Nanti untuk hadiahnya akan saya infokan. Oke, terima kasih. Sekarang kita sudah di akhir acara. Saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu dapat memfollow akun sosial media PCMan di @PCManID untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan PCMan Indonesia untuk LinkedIn. Dan jangan lupa juga untuk subscribe official channel YouTube PCMan di PCMan ID. Oke, untuk para hadirin saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan juga untuk para pembicara, untuk Pak Poni, untuk Pak Renaldo, untuk Bu Ika, dan untuk Mbak April, terima kasih sudah mensupport acara PCMan hari ini. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Saya Khairul Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Stay safe and healthy. Thank you semuanya. Terima kasih. Gimana?